Menggunakan lingerie berwarna ungu, dengan punggung terbuka dan belahan dada yang rendah. Sangat busui friendly. Namun bukannya merasa terpengaruh, Alan justru merasa jijik. Dia merasa apartemennya didatangi oleh seorang jalang. Jika Ivana ada di sini dia tidak perlu bertanya bagaimana wanita itu bisa masuk, karena jawabannya sudah jelas yaitu Mama Berta. Alan hanya mampu membuang nafasnya dengan kasar, sebab di saat dia begitu lelah masih harus berhadapan dengan seekor ulat bulu. Alan kemudian mengambil ponselnya di saku jas bagian dalam. Kenapa mengambil ponsel? Kamu ingin menghubungi Mama Berta? Jangan salahkan beliau, aku yang memaksanya untuk memberikan kartu akses, ucap Ivana. Namun Alan tidak mengindahkan ucapan tersebut, dia justru mengambil foto Ivana dan mengirimnya pada Aileen. Ada ulat bulu di apartemen, tulis Alan tanpa sungkan sedikit pun, karena mereka harus saling memberi kabar. Apa yang kamu lakukan? Kenapa mengambil fotoku? Tanya Ivana. Letakkan kartu akses itu di atas meja dan segeralah pergi dari sini, balas Alan, sungguh dia tidak ingin kehilangan energi untuk melawan wanita tersebut. Menghadapi Ivana baginya hanya membuang-buang waktu. Kenapa ketus sekali padaku? Padahal aku ingin kita saling mengenal lebih dulu. Tunggu Al. Kata Ivana lagi saat melihat pria tersebut hendak pergi. Ivana lantas mendekati Alan sampai berdiri tepat di hadapan. Aku tahu kamu masih menjalin hubungan dengan Aileen, Mama Berta kemarin juga datang ke rumah untuk membatalkan perjodohan kita, ucap Ivana, segala cara dia lakukan untuk memiliki komunikasi yang baik dengan Alan. Sementara Alan hanya ingin mendengar apa yang diucapkan oleh wanita itu, apa tujuannya. Jika tujuannya melanjutkan perjodohan, maka Ivana tak akan mendapatkan apapun, karena Alan jelas-jelas menolak perjodohan tersebut. Mama Berta merasa sangat bersalah padaku, karena itulah dia berkata meskipun kita tidak jadi menikah tapi kita masih bisa menjadi teman dan karena itulah sekarang aku datang ke sini, kata Ivana lagi, terus bicara sebelum Alan memotong ucapannya. Ivana juga sengaja memasang wajah sendu, agar terlihat menggoda. Berulang kali menyelipkan rambutnya ke belakang telinga agar terlihat feminim. Jangan berburuk sangka padaku Al, sekarang aku datang ke sini sebagai temanmu, ucap Ivana. Sementara itu di rumah utama keluarga Carter, Aileen sangat terkejut ketika mendapatkan pesan dari sang kekasih. Bukan hanya kabar bahwa Pak Alan sekarang sudah tiba di apartemen tapi juga kabar bahwa di sana ada ulat bulu yang menggunakan baju seksi. Astaga! Kaget Aileen, untung saja saat ini dia berada di dalam kamar. Setelah makan malam tadi dia langsung ke kamarnya untuk beristirahat. Raut keterkejutan di wajahnya tak mampu ditutupi, secepat yang Aileen bisa dia langsung menghubungi sang dosen melalui panggilan video call. Untuk memastikan bahwa ulat bulu itu tidak menempel pada kekasihnya. Karena Aileen tak bisa langsung datang ke apartemen jadi dia memilih video call sebagai jalan pintas. Dan setelah Ivana selesai bicara panjang lebar, Alan tak menanggapi sepatah kata pun. Alan justru merasakan ponsel di tangannya bergetar. Panggilan masuk video call dari sang kekasih. Tanpa pikir panjang Alan menjawabnya. Sayang. Panggil Aileen langsung, ini adalah kali pertama dia mengucapkan kata ini dengan gamblang, biasanya hanya berani mengucapkan dalam pesan singkat. Dan mendengar suara seorang wanita di telepon itu, Ivana langsung tahu bahwa itu adalah panggilan telepon dari Aileen. Aku sudah tiba di apartemen, jawab Alan, seraya berjalan meninggalkan sang jalang. Ivana tertegun, keberadaan seolah benar-benar tak dianggap oleh pria itu. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, Alan justru terhubung dengan Aileen melalui panggilan video call. Untuk apakah Ivana datang ke apartemen sayang? Apa dia benar-benar menggunakan lingerie? Tanya Aileen. Alan kemudian merubah kamera belakang, dia berbalik dan menunjukkan Ivana di belakang sana. Sumpah, Ivana benar-benar merasa terhina dengan perlakuan seperti ini. Seolah tampilannya sekarang jadi bahan pembicaraan di antara Aileen dan Alan. Padahal niat awalnya bukan seperti ini, dia berniat menggoda Alan. Bahkan sudah memasukkan obat perangsang di dalam makanan yang dia sajikan.
Dalam bayangannya dia akan menghabiskan malam yang panas dengan pria pujaannya tersebut. Tapi yang ada sekarang malah seperti ini, Ivana bahkan mampu mendengar pula setiap kalimat yang diucapkan oleh Alan. Karena pria itu sengaja memasang volume yang besar. Astaga! Apakah Ivana tidak malu memakai baju seperti itu di apartemen seorang pria? Dia seperti jalang. Kata Aileen, terserah jika dianggap tak sopan. Namun kelakuan Kak Ivana malam ini sungguh tidak sopan. Kurang ajar anak itu, berani-beraninya dia memanggilku jalang. Kesal Ivana. Saat Alan sudah masuk ke dalam kamarnya, barulah Ivana tak mendengar apapun pembicaraan kedua orang tersebut. Tapi dia belum mau pergi, Ivana memutuskan untuk menginap malam ini. Dia akan tidur di kamar yang lain. Bagaimana Kak Ivana bisa ada di sana? Apa bapak yang mengundangnya? Tanya Aileen, meski tahu bahwa tak terjadi apapun, meski tahu kini Pak Alan telah masuk ke dalam kamar dan wanita itu di luar, tapi tetap saja Aileen masih belum mampu meredam api cemburu di dalam hatinya. Tak habis pikir bagaimana bisa Kak Ivana berpenampilan begitu seksi di hadapan kekasihnya, bahkan selama ini saja dia selalu menggunakan pakaian olahraga ketika di hadapan Pak Alan. Astaga! Aileen sampai terus membatin seperti ini. Dia mendapatkan kartu akses untuk masuk ke apartemen ini dari Mama Berta. Hari ini aku lelah sekali, tidak usah membahas dia ya, balas Alan, yang tak ingin membahas sedikit pun tentang Ivana. Kenapa tidak dibahas? Bapak pasti senang melihat penampilannya yang seksi. Iya kan? Sekarang apa yang dilakukan Kak Ivana? Aku ingin dia pergi. Bapak harusnya mengusir dia lebih dulu. Kesal Aileen. Aku ingin mandi, kamu mau ikut? Tanya Alan dan membuat Aileen di ujung sana berteriak frustasi. Dia sedang cemburu dan marah tapi sang kekasih tak menanggapinya sedikit pun. Malah ingin mengajaknya mandi bersama melalui video call. Bapak mesyum. Kesal Aileen, arahkan saja kameranya ke arah pintu masuk kamar mandi, aku akan memantau dari sini. Kata Aileen lagi. Setelah itu Kak Ivana harus pergi dari apartemen. Usir, jambak saja rambutnya. Cerocos Aileen. Sementara Alan malah sibuk mencari penyangga agar ponselnya tetap berdiri, kamera depan yang dia arahkan ke pintu kamar mandi. Untuk menggoda Aileen, Alan sengaja melepas kemejanya di depan kamera tersebut. Bapak mau apa? Kesal Aileen, sejak tadi dia sedang kesal, tapi sang kekasih seolah sibuk sendiri. Bukankah sudah kubilang, aku mau mandi? Kenapa lepas bajunya di sini? Sana pergi. Kesal Aileen, uratnya selalu tegang tiap kali bicara dengan Pak Alan. Sementara Alan malah tersenyum kecil, baginya Ivana bukan masalah, melihat Aileen yang cemburu justru terlihat menggemaskan. Aileen mendadak berubah jadi CCTV, setelah Pak Alan masuk ke dalam kamar mandi, dia langsung terus mengawasi pintu yang tak tertutup rapat tersebut. Sesekali menggerutu tentang tingkah mencengangkan Kak Ivana malam ini. Astaga, aku masih tak habis pikir. Bagaimana bisa dia menggunakan baju seperti itu di apartemen Pak Alan, apa dia jalang? Gerutu Aileen. Sekarang dia sedang duduk di meja riasnya. Sesekali memukul meja saking kesalnya. Perhatian Aileen langsung terfokus ke arah ponsel saat melihat sebuah pergerakan di sana, pintu kamar mandi main terbuka lebar dan keluarlah Pak Alan yang hanya menggunakan handuk untuk menutupi pinggangnya. Dek. Aileen langsung buru-buru memalingkan wajah, berdegup jantungnya saat melihat dada yang kotak-kotak itu. Astaga! Batin Aileen. Kini merasa dia sendiri yang mesyum. Sedangkan Alan langsung mengambil ponselnya setelah dia selesai mandi. Mau ikut ganti baju? Tanya Alan, suka sekali menggoda seperti ini. Alan tahu, di antara mereka berdua sebenarnya yang lebih mesyum adalah Aileen. Jangan menggodaku. Sana pergi. Kesal Aileen. Kali ini Alan tidak hanya tersenyum, tapi juga terkekeh pelan. Sesaat keduanya melupakan keberadaan Ivana yang masih ada di apartemen ini. Aileen menunggu beberapa menit sampai akhirnya sang kekasih kembali menunjukkan wajah di layar ponselnya. Kini Alan sudah rapi dengan baju tidur yang pria itu kenakan. Apa Kak Ivana sudah pergi?
Tanya Aileen langsung, dia tak akan merasa lega jika belum mengetahui kabar tentang wanita itu. Bagaimanapun caranya Kak Ivana harus segera meninggalkan apartemen sang kekasih. Tidak tahu, coba aku lihat sebentar. Jangan matikan teleponnya. Iya, balas Alan patuh. Dia keluar dari kamar dan tak melihat siapapun di sana. Alan datang ke dapur dan Ivana sudah tak ada juga, hanya saja banyak hidangan makanan yang tersaji di atas meja. Buang saja semua makanan itu. Kak Ivana yang menyiapkannya kan? Jangan-jangan ada obat perangsangnya. Tuduh Aileen dan memang benar 100%. Sementara Alan sendiri sedikit tidak yakin dengan ucapan sang kekasih, benarkah ada wanita seperti itu di dunia ini? Sampai menyerahkan tubuhnya untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Dibuang. Apa tidak sayang? Tanya Alan, pikirnya mereka boleh tak suka pada Ivana, tapi semua makanan ini jelas tidak bersalah. Membuang-buang makanan juga bukanlah perbuatan yang terpuji, sebagai seorang dosen dia tak pernah menanamkan sikap tersela seperti itu. Ya sudah sana makan, awas saja jika nanti bapak terangsang. Kesal Aileen, sampai bicara frontal. Saringan mulutnya sudah rusak. Kali ini Alan terdiam sesaat, dia tadi juga sebenarnya sudah makan malam bersama dengan Aston. Dan belum sempat dia menanggapi ucapan sang kekasih, tiba-tiba terdengar suara seorang wanita memanggilnya. Al, panggil Ivana. Alan menoleh dengan tetap memegang ponselnya di depan wajah. Biar aku bicara dengan Kak Ivana, sayang. Ucap Aileen, selalu saja memanggil sayang saat berada di hadapan Ivana. Alan mengarahkan ponselnya ke arah Ivana, wanita yang hingga kini masih saja berkeliaran dengan menggunakan lingerie. Kak Ivana memangnya tidak malu menggunakan baju seperti itu. Pulang sana, jangan menggoda kekasihku. Ucap Aileen. Ivana tersenyum kecil, suara Aileen terdengar memekakkan telinganya. Aduh anak ini, beraninya mengusirku. Sementara Mama Berta saja mengizinkan aku datang. Batin Ivana. Dia kemudian mengambil ponselnya dan memutar pesan suara yang baru saja dikirimkan oleh Mama Berta. Al, Mama mohon jangan usir Ivana dari apartemenmu. Dia hanya ingin berkunjung, kalian bisa menjadi teman, ucap Mama Berta. Kamu dengarkan. Mama Berta saja izinkan aku datang ke sini dan bahkan melarang Alan untuk mengusirku. Aku hanya akan pergi setelah memastikan Alan makan malam, ucap Ivana kemudian. Di ujung sana sesaat Aileen tertegun, masih terkejut mendengar ucapan Tante Berta, yang mengizinkan wanita itu datang ke apartemen Pak Alan. Padahal Tante Berta juga tahu bahwa selama ini dia dan Pak Alan masih menjalin kasih. Aileen mulai merasa bahwa Tante Berta tak merestui hubungan mereka, kini Tante Berta lebih berat pada wanita jalang itu. Lagi pula kamu hanya kekasih, bukan istri. Jadi berhentilah bersikap seolah Alan adalah milikmu, timpal Ivana lagi dan Alan segera menarik ponselnya. Kesabarannya telah habis, jadi meski sangat enggan untuk menyentuh Ivana, dia terpaksa mencekal lengan wanita tersebut. Oh, sakit Al. Apa yang mau kamu lakukan, kata Ivana, merintih kesakitan namun dia sengaja buat jadi manja. Aileen yang masih terhubung di sambungan telepon itu kini hanya terdiam, melihat apa yang akan terjadi di sana. Ternyata Pak Alan melempar Ivana keluar. Al. Mana bisa kamu memperlakukan aku seperti ini, barang-barangku masih ada di dalam kamar, protes Ivana. Namun Alan tidak mengindahkan ucapan tersebut, dia segera menutup pintu dengan kuat. Brak. Sampai suaranya mampu didengar oleh Aileen. Ivana di luar sana langsung berontak, berulang kali menekan bel dan mengetuk pintu berharap Alan akan segera membuka pintu ini. Mana bisa Ivana meninggalkan apartemen ini dengan baju yang seperti ini? Tidak, Ivana sangat malu, apalagi jika sampai dia jadi bahan tontonan orang. Al, buka pintunya. Aku akan mengadukan ini semua pada Mama Berta. Buka Al. Pekik Ivana. Dia bahkan sampai nyaris menangis, sebab tak mungkin berkeliaran di malam hari dengan baju seperti ini. Alan. Pekik Ivana lagi, tidak ada sedikit pun tanda-tanda bahwa pintu itu akan terbuka. Justru ada seorang pria yang melintasinya,
seseorang yang jadi penghuni apartemen di unit sebelah sana. Pria itu tentu menatap aneh, wanita itu terlihat seperti jalang yang baru saja melayani pelanggannya. Lalu dibuang tanpa dibayar. Namun pria itu pun tak mengenal penghuni apartemen ini, kehidupan di sana begitu privasi. Al, panggil Ivana dengan suara yang lebih lirih, mulai tak nyaman saat bertemu dengan orang-orang. Ini semua gara-gara Aileen. Kenapa wanita itu harus menelepon? Sekarang bagaimana caranya aku pulang? Ponsel, tas dan dompetku masih ada di kamar, gerutu Ivana. Dia mengacak rambutnya frustasi, benci karena malam ini jadi berantakan. Dan yang lebih parah dia harus pulang dengan menggunakan baju seperti ini. Sementara itu di dalam apartemen, Alan langsung menatap ke layar ponsel setelah berhasil mengusir Ivana. Melihat wajah Aileen yang nampak sendu. Abaikan saja tentang wanita itu, aku juga tidak ingin membahas apapun tentang ucapannya, kata Alan. Aileen mencebikkan bibirnya, kejadian malam ini benar-benar membuatnya syok, karena untuk pertama kali Aileen akhirnya merasakan apa itu cemburu dan rasanya sungguh tidak nyaman. Tapi Bapak suka kan lihat bajunya? Tidak, aku lebih suka melihatmu pakai baju olahraga.